laporan dokter juga atas tersangka DRL sudah naik sidik di Polres Jakarta Selatan. Ya, jadi mungkin setelah Lebaran atau kemungkinan awal April, saudara tersangka DRL akan dilakukan pemeriksaan oleh Polres Jakarta Selatan. Ya, Doti berharap pemeriksaannya dilakukan di Diskrimsus Polda Metro Jaya. Jadi kita akan lihat apakah memungkinkan kita melihat saudara tersangka DRL dikeluarkan dari tahti dengan menggunakan baju oranye dan diborgol jalan kaki menuju Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Karena saat itu akan tiba. Ya, akun Doti disita selama 9 bulan. Maka Doti meminta keadilan untuk penyitaan akun tersangka DRL dan YouTube dari tersangka DRL yang sudah mencemarkan nama baik Doti. Meskipun konten tersebut sudah hilang. Ya, jadi sudah dihilangkan, di take down oleh saudara tersangka DRL. Lo nggak perihal agama yang DRL itu nggak pernah sholat? Betul, jadi gini. Banyak pendapat di masyarakat, ya biarin aja. Banyak kok yang muslim nggak sholat, nggak puasa. Bukan itu guys, poinnya. Ya, poinnya Doti tegaskan di sini, dia mempermainkan agama. Seperti itu. Dia mau sholat kek, mau puasa enggak kek, silahkan, itu urusannya dia sama Tuhan. Tapi ngapain dia pindah ke agama Islam tapi tidak pernah menjalankan kewajiban itu? Kan mana ada dia tertariknya dari Islam itu apa? Tertariknya dia untuk mu'alaf itu apa? Ya, dugaannya dokter ya untuk menarik simpati, untuk membohongi kalian semua. Dan sekarang strateginya yang dilakukan, dia akan meminta istrinya untuk berpura-pura menjadi mu'alaf. Ya, itu dari pernyataan Kohani sendiri. Jadi meminta tolong kepada Kohani, bisa nggak kalau istri saya ya pura-pura menjadi mu'alaf juga. Layak nggak sih seperti itu? Ditanyakan kepada saudara DRE, Anda kan penganut Buddha yang taat, mau kan digitukan permintaan suami untuk menyelamatkan aset-aset suaminya, untuk menyelamatkan nama baik suami kamu? Kamu sendiri juga harus menghadapi masalah sendiri. TPPU pasal 55, kamu menjual produk yang berbahaya. Semua bukti sudah Doti serahkan di Polda Metro Jaya, sedangkan bukti-bukti itu ada di tangan penyidik saat ini dan lagi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru ya untuk pasal 55 dan TPPU. Jadi jangan lagi ada drama-drama mu'alaf baru, kita sudah muak diberikan tontonan seperti itu. Itu akan dilaporin nggak sudah maksudnya pendeta agama gitu? Tidak, karena pendetanya sendiri tidak mau bersaksi. Oke, Dok. Ya, jadi memang agak sulit. Dok, tadi dokter bilang juga laporan yang DRL buat Doktif udah naik sidik. Betul. Berarti sudah ditemukan adanya tindakan pidananya. Sudah. Nah, itu bagaimana, Dok? Ya, kita nanti lihat ya. Kita lihat nanti bagaimana pihak dari penyidik Polres Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara tersangka DRL. Karena pada saat penyelidikan, saudara tersangka DRL tidak pernah kooperatif. Jadi tidak pernah mendatangi panggilan dari Polres Jakarta Selatan. Alasannya apa, Dok? Tidak tahu, mungkin bisa tanyakan, kita nggak ngerti. Apakah karena memang Tapi memang kelakuannya dia sih begitu. Setiap laporan penyelidikan dia nggak akan pernah mau hadir. Selalu seperti itu. Yang di Polda Metro Jaya pun seperti itu, dia tidak pernah hadir. Selalu memang kelakuannya dia memang selalu seperti itu. Jadi kalau dibilang kooperatif tidak. Dan Doktif juga, satu hal lagi. Doktif dengar ada usaha atau ada percobaan yang dilakukan oleh tersangka DRL untuk memberikan sejumlah uang ya kepada Bapak Listio Sigit Prabowo atau kepada Pak Kapolda. Ya, yang jelas mereka tidak akan mau menerima itu. Ya, Pak Kapolda, Pak Asep, Pak Listio Sigit Prabowo ini orang yang sangat merah putih. Mereka tidak akan menerima uang kamu untuk apa? Untuk menangguhkan penahanan. Ya, jadi Doti harap Polda Metro Jaya tetap tegak lurus merah putih, orang ini tetap dilakukan penahanan. Ya, tidak ada penangguhan penahanan atau menjadi tahanan kota. Karena yang Doti dengar, dugaannya dia sudah mulai akan menggelontorkan sejumlah uang agar bisa berubah menjadi tahanan kota. Dokter sudah sebutkan sekarang, sudah spill dari sekarang ya. Jadi jika memang nanti sesuatu hari nanti ya, mungkin setelah Lebaran akan ada penahanan kota, ya, jadi hati-hati. Diduga akan ada aliran dana yang mengalir ke beberapa orang. Dan saat ini Dokter yakin 1000% Pak Listio Sigit Prabowo dan Pak Asep Pak Kapolda tegak lurus. Dia tidak akan dilepas menjadi tahanan kota melihat perbuatan yang dia lakukan selama ini. Mangkir, tidak kooperatif, tidak layak untuk mendapatkan tahanan kota.
kemungkinan tuh anak DRL lebaran di penjara gitu. Dia mungkin tidak pernah merayakan lebaran kan dia nggak puasa. Jadi ya ini merayakan Natal karena kan dia Katolik. Seperti Dok, itu. banyak juga berita yang mengatakan kalau misalnya DRL mendapatkan perlakuan istimewa di di Polda gitu. Ya betul. Jadi kemarin sempat mendengar seperti itu, tapi setelah Doktif laporkan ternyata memang akhirnya setelah diselidiki melalui CCTV, memang ada dugaan seperti itu. Jadi dibesuk di luar jam besuk. Ya, tapi ternyata setelah diselidiki, dicek oleh Propam, tidak terjadi hal seperti itu lagi. Jadi seperti minggu kemarin, Jumat Sabtu Minggu, tidak ada yang menjenguk saudara tersangka DRL. Jadi sudah ketat sekali, sangat ketat. Jadi apresiasi terhadap Dirtahti Polda Metro Jaya. Terima kasih, Datif ucapkan terima kasih yang luar biasa bisa menerapkan standar yang sama terhadap tersangka DRL maupun tahanan-tahanan lainnya. Dok, Ya, menghadapi laporan DRL yang sudah naik sidik bagaimana dok mungkin dok? senang banget. Laporan DRL naik sidik, alhamdulillah senang banget karena kan kita ketahui dia kan begitu jumawanya pada saat akun Dokter disita. Dia masuk ke akunnya Dokti pada saat live sambil meledek bilang, sekarang sepi kan penontonnya, susah kan cari uang. Nah itu luar biasa dan ternyata sekarang dia pun akunnya akan disita, YouTube-nya akan disita, dan akan sangat memberikan tekanan yang luar biasa dan dia ada di dalam. Dan ini benar-benar hadiah Allah yang luar biasa. Benar-benar meninggal sampai bilang itu. Melalui akun-akun buzzer dia, termasuk salah satunya akun yang diduga Bukan di sini. Oh, ada kotak. Kalian tadi video kotak.